Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya mau ngobat latek teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya ingin berbagi dulu tips kepada teman-teman semua yang mungkin ada manfaatnya juga buat teman-teman semua ya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk dukung channel saya ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe tentunya. Nah teman-teman, pada video kali ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara menghindari atau mengantisipasi serangan jamur bidang sadap yang kemungkinan terjadi pada musim-musim hujan, karena saat ini sedang musim hujan ya teman-teman ya. Jadi biasanya jamur ini memang suka menyerang karet, terutama di bidang sadap itu karena bertepatan dengan musim hujan. Jadi pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menghiasi atau bukan menghiasi, cara menghindari serangan jamur pada pohon karet. Nah, untuk yang pertama yaitu yang harus dilakukan adalah pada saat musim hujan, terutama bila sore hari hujan, terus kemudian pagi hari itu masih pohon basah, sebaiknya jangan disadap pohon karet yang masih basah ya teman-teman ya. Nah, ini berfungsi untuk menghindari serangan jamur. Karena begini, jamur bidang sadap itu biasanya akan timbul pada saat musim hujan apabila pohon karetnya masih basah, itu kita sadap teman-teman. Jadi rembesan air yang dari atas dari pohon karet itu biasanya akan masuk ke bidang sadap yang sudah kita sadap. Nah disitulah biasanya akan timbul jamur. Itu karena itu tadi daerah sekitar bidang sadap itu masih tipis, masih lembab dengan apa namanya kambiumnya. Jadi mudah sekali terserang jamur. Nah, untuk tips yang kedua supaya kita pohon karet terhindar dari yang namanya jamur bidang sadap, yaitu jika pohon karet teman-teman ya sudah ada yang terkena jamur seperti ini, nih boleh dideketin, kelihatan kan? Itu sebaiknya ya cepat dilakukan pengobatan dengan menggunakan fungisida. Nah, di video saya yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana cara mengobati jamur alur saraf dengan menggunakan fungisida ya teman-teman, sedulur KB. Karena kalau nggak cepat diobatin ini berbahaya, ini dapat mengakibatkan batang menjadi kering, kemudian akan mati. Jadi matinya itu dikarenakan setelah batang kering itu biasanya itu akan ada binatang-binatang pemakan kayu seperti apa sih namanya ya? Bubuk lah kalau kita bilang bubuk ya, binatang bubukan itu ya. Itu dia suka masuk ke kayu-kayu yang sudah kering seperti ini. Kemudian dia akan membuat sarang dan mungkin akan membuat lubang di dalam itu. Nah, efeknya ini bidang yang terkena ini nanti akan bisa mati. Jangka panjangnya ini bisa mengakibatkan kematian pada pohon itu sendiri teman-teman. Jadi tips yang kedua yaitu kalau ada serangan jamur seperti ini, begitu ada misalkan satu pohon yang terkena serang, maka secepatnya itu dilakukan pengobatan. Teman-teman ingat teman-teman ya, secepatnya. Jangan sampai nunggu ada yang terkena 2, 3. Itu biasanya kalau sudah 2 atau 3 itu sudah cepat menyebar. Jadi begitu ada serangan satu pohon yang kena, itu cepat dilakukan pengobatan. Atau mungkin teman-teman belum sempat ngobatin ini karena mungkin sibuk atau mungkin obatnya nggak ada. Jika sudah seperti ini sebaiknya ditinggal saja teman-teman. Ini sebaiknya ditinggal saja, tidak usah disadap lah. Jadi mending dilompati, terus cari pohon yang lain yang masih sehat, yang masih aman dari serangan jamur. Jadi seperti itu ya. Jangan digasak. Ini kalau digasak ya nanti satu kebun itu bisa kena semua. Nanti kita juga yang rugi. Jadi itu yang kedua ya. Terus yang kedua ini yang berapa? Tiga. Yang ketiga ya. Nah, yang ketiga seandainya ini teman-teman sudah ada yang terkena begini, kok lupa artinya masih terus disadap ini. Ini sebaiknya setelah Anda teman-teman tahu ini seperti ini menular, itu sebaiknya pisaunya itu yang sudah digunakan untuk menyadap ini teman-teman
eh, tinggalin dulu pisaunya atau ganti pisaunya ataupun ya disterilkan dulu pisaunya. Karena apa? Kalau pisau yang sudah digunakan untuk menyadap seperti ini kemudian dipakai buat nyadap pohon yang lain, itu biasanya dari pisau itu akan menempel jamur-jamur yang ada di sini nih. Kak. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi usahakan pisau yang sudah untuk menyadap ini jangan dipakai lagi buat nyadap pohon yang lain. Nanti pohonnya teman-teman, saudaraku semua ini bisa hancur pokoknya. Bisa lunas 1 hektar mungkin. Makanya jangan dipakai ya. Ini pesan saya nih, jangan dipakai. Mendingan tinggalin dulu pisaunya. Atau bisa disterilkan dengan cara ya bikin apa tuh bekas fungisida yang untuk jamur seperti kan ada ini. Itu dicairin di ember, kemudian pisau sadapnya tadi dimasukin ke situ terus diamin. Jadi itu salah satu cara untuk mengatasi penyebaran jamur bidang sadap yang ada di pohon karet ini dengan melalui pisau sadap. Karena memang ini dari pengalaman saya, kalau sudah pisau yang sudah digunakan untuk nyadap pohon yang sudah kerak ini kemudian kita nyadapin yang lain-lain, itu biasanya ya terus saja menular dari pohon satu ke pohon yang lain ke yang lain, akhirnya ya bisa jadi satu wilayah atau satu hektar mungkin. Kalau kebun teman-teman ada yang 1 hektar itu bisa kena semua. Itu sih pengalaman saya teman-teman ya. Jadi makanya sekarang kalau pengalaman saya, kalau sudah ada yang seperti ini mending saya cepat obatin. Kalaupun mungkin belum punya obat ya saya tinggalin dulu ini saya sadap, terus saya beralih ke pohon-pohon yang lain yang masih sehat, yang masih aman lah dari jamur. Karena ini penyebarannya cepat sekali teman-teman, ini luar biasa sekali penyebarannya nih. Nggak pakai lama ini, kalau misalkan sudah terkena kemudian nggak cepat kita antisipasi ya sudah, pokoknya ya wassalam lah gitulah ya gitu. Jadi ini saja teman-teman tip yang bisa saya bagikan ya, mudah-mudahan lah kalau kita bisa mengaplikasikan itu tadi di kebun karet kita. Seandainya mungkin kebun karet ataupun tanaman karet teman-teman semuanya ada yang terkena jamur seperti ini, jadi tipnya seperti itu untuk menghindari atau meminimalisir lah paling enggak ya, seperti teman-teman ya itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali jika ini terus dibiarkan, bisa-bisa nanti mati pohonnya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat kita semua, khususnya kita yang berprofesi sebagai petani karet, yang berprofesi sebagai penjala tukang karet. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Akhirnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.